Oke, berjumpa kembali di mata kuliah Perancangan Arsitektur 1 semester Gasal 2021-2022 dari program studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Materi ini materi terakhir terkait dengan mata kuliah Perancangan Arsitektur 1, fokusnya pada penjelasan tentang komposisi, penjelasan secara umum dan sifatnya masih mendasar, sifatnya membuka wacana karena memang perancangan arsitektur 1 belum memasuki, nanti kita akan bahas, belum memasuki komposisi arsitektur secara murni arsitektur, masih kepada komposisi bentuk dan pada komposisi estetika semata, jadi belum pada komposisi arsitektural. Tapi untuk penjelasan pada saat ini kita akan masuk mulai dari pemahaman dasar, pemahaman awal tentang komposisi. Komposisi sering kita dengar atau sering kita secara umum kita pahami, kaitannya juga mungkin akan lebih jelas atau sering didengar kaitannya dengan musik. Komposisi musik itu sangat-sangat umum, sehingga ini dalam bahasa Indonesia juga ada dua definisi terkait dengan komposisi, yaitu penggubahan dan ada gubahan musik. Jadi komposisi musik itu sangat umum, dan kaitannya juga dengan komposisi di karya sastra, kaitannya dengan komposisi di seni, baik seni lukis maupun seni instalasi atau seni patung atau seni yang lainnya. Tapi secara umum, secara definisi secara luas dan secara umum, kita bisa memahaminya komposisi sebagai sebuah susunan atau gabungan, ada yang menjabarkannya sebagai gabungan, bukan hal yang berjauhan dengan kaitannya dengan seni. Jadi pengaturan atau penyusunan atau gabungan itu juga kaitannya dengan gubahan. Mungkin agak perlu nanti ada pembahasan khusus, atau silakan teman-teman mahasiswa untuk menelisik lebih lanjut apa perbedaan antara gabungan, susunan dengan gubahan, karena selalu nanti juga ada gubahan di dalam arsitektur. Tapi komposisi juga punya pemahaman di matematika, di fisika juga seperti itu. Composition of force, komposisi terhadap kekuatan, kalau kita bicara di fisika, atau komposisi of function. Function dalam pengertian ini diberi kepada rumus matematika. Oke, kita bisa lanjut bahwa komposisi di dalam bahasa Indonesia seperti tadi, ada susunan, ada tata susunan, ada gubahan, atau di dalam seni musik ada teknik menyusun. Seni musik dan seni yang lainnya mungkin teknik menyusun karangan agar diperoleh cerita yang indah dan selaras. Oke, ini kaitannya dengan sastra mungkin. Kaitannya dengan seni juga susunan atau gubahan yang terkait dengan warna, garis, bidang, yang mungkin ini akan lebih cocok atau lebih dekat di dalam arsitektur. Di dalam arsitektur ada buku yang cukup menarik dan memang fokus pada komposisi, yaitu karyanya Rob Greer. Ini teman-teman mahasiswa sebaiknya mempunyai buku ini, karena akan menjadi panduan ketika dalam proses perancangan, bahkan sampai ke nanti kalau kalian melanjutkan studi lanjut atau bahkan menjadi seorang arsitek profesional, buku ini bisa menjadi salah satu pijakan. Karena di Rob Greer ini menyatakan, I'm trying to bring out the connection between function, construction, and resultant architectonic form.
Jadi Rob Greer tidak hanya sekedar melihat komposisi secara gubahan bentuk semata, tapi dia mencoba mengkoneksikan antara fungsinya dan konstruksi sebagai sebuah konsekuensi dari sebuah bentuk. Namun di bagian ini kita bisa di bagian sebelah kiri itu daftar isinya secara garis besar, kita bisa melihat bahwa Rob Greer benar-benar memilah, kemudian juga melakukan studi banding atau studi preseden, kemudian melihat beberapa tulisan di bagian akhir. Itu kenapa saya menegaskan lagi pada materi kali ini kita tidak akan membongkar lebih dalam kaitannya dengan architectural composition dari kacamata Rob Greer, karena memang guna dari penjelasan ini lebih kepada mahasiswa di semester 1 peserta perancangan arsitektur 1 yang lebih mencoba melihat pada gubahan bentuk. Tapi ini menjadi masukan atau menjadi wacana yang harus kalian pahami lebih lanjut atau untuk pada proses-proses perancangan selanjutnya. Mungkin saya akan lebih fokus pada buku ini. Ini buku-buku yang cukup tua. Saya mendapatkan materi ini atau berkas buku ini itu tertanggal tahun 1902 dan sekarang sudah 2012 itu ada bukan pembaruan, cetak ulang lagi dan kita bisa dapatkan. Dan di buku ini dijelaskan bahwa prinsip dari komposisi itu ada beberapa hal, yaitu ada balance, contrast, unity, style, color, and scale. Mungkin kita bisa mengacu pada sesuatu yang lebih terkini lah katakanlah, walaupun isinya sama. Teman-teman mahasiswa bisa mengakses di penjelasan di sini. Saya menjelaskan secara garis besar dan secara umum. Jadi prinsip komposisi itu ada rhythm, ada kontras, unity, proportion, balance, dan harmoni. Kalau dikaitkan dengan buku yang 1902 tadi, ada balance juga, pemahamannya sama. Ada kontras, ini bisa dikatakan ada yang harmoni, ada yang unity, bisa dimasukkan dalam konteks yang itu. Ada unit of character, bisa macam-macam. Oh ya, ini ada kontras juga di sini. Ada harmoni. Jadi unity of karakternya termasuk di harmoni dan unity. Kemudian ada style, color, and scale. Scale ini mungkin bisa kita kategorikan pada proportion. Di buku F.D. Kaching ada satu subbab khusus yaitu scale and proportion. Itu juga menarik untuk dipahami lebih lanjut. Dan di buku F.D. Kaching prinsip composition ini kemudian dilihat sebagai beberapa prinsip yang aturan dari prinsip-prinsip tersebut. Bagaimana sebuah komposisi itu sebaiknya dilakukan. Ada yang dilihat dari aksisnya, ada simetrinya, ada hierarki, ritme, datum atau irama, dan transformasi. Di tugas 3 dan tugas 4 kita fokus ke transformasi kubus. Jadi bagaimana mahasiswa melakukan transformasi kubus berdasarkan 2 metode, yaitu memahami kubus dari kerangkanya dan memahami kubus dari bidangnya. Itu yang dilakukan. Nah, di tugas menjelang UAS, yaitu kedua dari pemahaman itu, dari kerangka dan bidang tersebut dipadukan. Dan ini basisnya adalah memang buku F.D. Kaching, bagaimana mentransformasikan sebuah kubus tersebut dengan tidak melupakan ini datum, ritmenya, hierarkinya, dan simetri serta asisnya. Oke, ini beberapa contoh yang secara arsitektural
Jadi ada yang menerapkan aksisnya, sumbunya sangat jelas. Ada yang mengutamakan symmetricalnya, keseimbangan dua sisinya yang sangat simetris. Ada yang kemudian mencoba mentransformasikan bentuk sebuah balok gitu ke dalam arsitektur, dan ada transformasi bentuknya. Kemudian ada yang mencoba bermain dengan kontras, dua gambar gedung di bagian kanan itu menonjolkan kekontrasannya, tapi di bagian gedung yang bagian kanan bawah itu tetap ada ritme yang coba dia jaga, namun pada bagian akhir ada hierarki khusus, ada artikulasi khusus yang dimainkan oleh si arsitek, yaitu Frank O'Gehry. Apa sih elemen-elemen di dalam komposisi? Kita bisa melihat, dan silakan mahasiswa membaca atau membuka website itu. Jadi elemen of composition, ada space, ada dot, shape, color, texture, form, and value. Kita coba lihat satu persatu. Space, space ini kita, kalau tidak salah, saya sudah menyampaikan pada materi ruang positif dan ruang negatif. Tapi di sini bagaimana ruang positif dan ruang negatif itu disusun, digabungkan. Kalau tadi bahasa Indonesia ada penyusunan, ada penggabungan, atau digubah sedemikian rupa sehingga positif dan negatif space itu mempunyai komposisi tertentu. Bagaimana melakukan komposisi tertentu? Silakan mengacu pada buku F.D. Kajing, kaitannya dengan sumbu, kaitannya dengan symmetrical dan segala macam. Itu bisa mengacu pada hal tersebut. Sehingga di sini kita tidak bisa melihat bahwa ruang positif dan ruang negatif itu saling memperkuat, seperti penjelasan pada teori ruang positif dan negatif kemarin. Yang sebelumnya juga dinyatakan keduanya itu bukan saling mengalahkan, bukan saling menjatuhkan, tapi justru saling memperkuat. Positif dan negatif tersebut saling memperkuat sehingga membentuk komposisi yang menarik. Oke, berikutnya adalah komposisi dot dan line atau plane. Di contoh ini adalah komposisi dot, bagaimana hierarki dot yang besar, kemudian dot yang lebih kecil disusun, bisa dipahami sebagai susunan yang punya aksis tertentu atau mengelilingi, seperti ini. Pada bentuk ini kan mengelilingi, dia punya jari-jari tertentu, seperti itu. Ada hierarki yang kecil dan segala macam. Di komposisi yang ini, komposisi dot ini bisa kita mainkan, atau kalau dilihat kedua gambar ini sebagai dua gambar yang saling bersebelahan, kekontrasan baik yang background hitam dan background putih itu juga menjadi sesuatu komposisi yang menarik. Ingat yang pada pembahasan ruang negatif dan ruang positif, ini bisa dipahami sebagai ruang negatif dan ruang positif di dalam sebuah kesenian, bisa seperti itu. Berikutnya kita juga bisa melakukan komposisi terhadap shape sebuah bentuk, persegi panjang atau segitiga, atau di bagian kiri lebih kepada lingkaran, bentuk-bentuk yang dipotong dan ditumpuk dan sedemikian rupa, atau bermain dengan warna. Memang pada perancangan arsitektur 1 ini, di semester ini kita tidak ada latihan khusus tentang warna, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ada latihan khusus tentang warna. Saya harap mahasiswa mulai bisa membaca-baca atau mendengarkan atau mencari teori-teori tentang warna cukup banyak. Ada yang kontras dan segala macam, ada yang triadik, ada yang tetradik. Silahkan dieksplor lebih lanjut, mana warna primer, mana warna sekunder, mana warna tersier, yang kemudian skema dari warna tersebut bisa dimasukkan dalam sebuah komposisi tertentu, mana yang menjadi background dan mana menjadi foreground, kemudian terkait juga dengan skema warnanya.
Atau ini salah satu contoh dari Wang Su, karyanya Wang Su, Ningbo Museum, bagaimana tekstur material itu bisa menjadi sebuah komposisi yang bisa dikatakan menarik. Ada kekontrasan antara bata berwarna merah, bata bangunan di tubuh bangunan, atau terakota atau genteng yang menjadi genteng, warna merahnya sama, warna terakota, tapi kemudian disusun dengan mungkin batu bata dengan warna yang berbeda karena pengaruh material pembuatannya, atau karena pengaruh umur. Tapi komposisi di sini menjadi kekontrasan, tapi pada saat bersamaan ada iramanya, ada ritmenya, ada datumnya yang saling memperkuat, justru saling memperkuat keberagaman bentuk, keberagaman warna, keberagaman penyusunannya, sehingga menjadi sebuah harmoni tersendiri di dalam gambar ini. Atau di tugas 3 dan tugas 4 kita akan bermain di formnya. Jadi ini salah satu elemen di dalam komposisi, yaitu bagaimana form tersebut digubah sedemikian rupa, ditransformasikan sedemikian rupa. Di bagian kanan kita bisa melihat sebuah kubus yang dicowak, ada yang bentuk segitiga, ada yang bentuk segi 4, ada yang kemudian dilipat, origami, pendekatan origami bisa dilakukan di sini. Atau di komposisi yang di sebelah kiri mencoba menggabungkan antara kerangka sebuah balok dengan bentuk bola sebagai sebuah point interestnya. Jadi komposisi bisa bermacam-macam wujudnya, elemennya. Di gambar ini lebih kepada nilai, lebih kepada value. Jadi ada konsep yang coba dihadirkan di dalam sebuah karya komposisi arsitektural. Di sebelah kiri adalah Church of Light-nya Tadawa Ando, dan di sebelah kanan masjid di karyanya Ridwan Kamil. Yang keduanya memasukkan value cahaya sebagai filosofi dasar untuk kedua tempat peribadatan ini. Jadi dalam hal ini, kembali mungkin ke tugas 3 dan 4, elemen komposisi serta tadi prinsip-prinsip dasar dari komposisi bisa menjadi acuan utama atau menjadi acuan dasar ketika melakukan beberapa tugas di PA 1 ini, kaitannya dengan tugas 3 dan tugas 4. Contoh di tengah dan di samping kanan itu kita bisa kemudian membongkarnya. Tapi sebelum itu kita coba lihat bagaimana sih menampilkan visual composition. Karena yang kaitannya ini kaitan dengan bentuknya, kaitan dengan proses transformasi ya. Tapi bagaimana kemudian menampilkan, bagaimana kemudian mata kita melihat komposisi tersebut. Mau nggak mau kita harus meminjam pendekatan lain, yaitu pendekatan fotografi yang melihat sebuah komposisi yang kemudian ditangkap oleh kamera dan dibekukan. Kesulitan atau kendala dari pembelajaran masa kini yang efek dari COVID pandemi, jadi tugas-tugas mahasiswa harus ditampilkan secara fotografik. Tugas-tugas mahasiswa harus ditampilkan, direkam secara menggunakan kamera, terserah kamera yang model apa di sini, sehingga perlu ada sedikit pemahaman bagaimana mengkomposisikan bentuk atau mengkomposisikan material yang telah mahasiswa buat. Hal yang paling dasar atau yang paling sering dilakukan adalah ini, rule of third-nya, jadi membagi 3 sebuah komposisi di dalam layar kamera yang kemudian diwujudkan atau ditampilkan di layar digital atau bahkan dicetak. Tapi menarik adalah bahwa di komposisi fotografi juga dikenal dengan balance.
Tapi di dalam balance ini bukan pada symmetricalnya, bukan pada simetris sebuah bangunan, tapi bagaimana yang disebut dengan visual balance. Visual balance is different than physical balance, yang kaitannya dengan berat dan segala macam. The thing that give object visual weight is A is tone. Jadi ada gelap terang, mana yang background, mana yang foreground, kemudian mana yang perlu difokuskan, mana yang perlu diblurkan. Ada beberapa teknik-teknik yang mendapatkan atau memunculkan mana yang mau ditonjolkan dari sebuah komposisi visual tersebut. Di buku-buku ini, Photographic Composition of Visual Guide, terdiri dari beberapa bagian, tapi saya hanya mau ngambil sedikit. Di bagian ini ada 3 hal yang bisa kita gunakan sebagai dasar. Nanti saya tidak membahas semuanya, tapi saya membahas beberapa geometrik dan sedikit tentang Gestalt composition. Kita lanjutkan. Kalau di pembahasan geometrik tidak lepas dari apa yang kita biasa ungkap di buku F.D. Kancing. Kaitannya, contoh aksis ini bisa kaitannya dengan centering, bisa kaitannya dengan simetri, ada simetri juga. Ada kaitannya dengan diagonal, karena diagonal itu juga menonjolkan sumbunya yang sebelah mana. Kemudian dan beberapa hal yang lain, kayak di shape ini nanti akan kaitannya dengan hierarki, mana yang di depan, mana yang menjadi foreground, dan bentuknya mana yang mau ditonjolkan, dan beberapa contoh yang lain. Kita coba lihat satu persatu. Ini pembagian rule of third-nya, membagi menjadi 3 bagian. Layar itu dibagi menjadi 3, mana menjadi fokus utama terhadap keseluruhan bidang. Ini mungkin akan sangat menarik ketika kalian melakukan pemotretan terhadap sebuah komposisi arsitektur, yang kita bisa fokus di hal mana, mau ditempatkan di mana. Seperti contoh ini, fokusnya di 2 ini, sehingga ditempatkan pada titik tertentu. Atau bentuk ini, bentuk kapal akrobatik ini disusun pada posisi yang atas, bukan kemudian membuang ruang besar di situ, tapi juga efeknya adalah orang menjadi fokus ke komposisi ini. Ada 4 pesawat terbang itu lengkap dengan shot-nya. Kita lanjutkan, ada pembagian menjadi 3 atau yang disebut dengan triangle. Di sini juga kaitannya dengan hierarki, mana menjadi fokus utama, mana yang kemudian mendamping. Atau triangle ini juga kemudian memperkuat komposisinya, tidak kaku. Triangle ini juga, kalau yang ini adalah symmetrical, di sini juga menjadi background, memperkuat tokoh utama dari komposisi fotografi ini, yaitu Abraham Lincoln-nya. Jadi ada beberapa teknik yang mungkin bisa digunakan untuk memperkuat karya kalian untuk ditampilkan. Selain dari pemahaman ini juga bisa diterapkan pada bentukan kalian. Ini contoh simetri yang benar-benar di tengah dan dibagi menjadi 2, kanan dan kiri. Di dalam bentuk juga ordering principle tadi juga seperti itu. Komposisi juga seperti itu, elemen komposisi juga ada pembahasan tentang simetri. Atau model seperti ini. Ini face shape juga bisa, di simetri juga masuk gitu. Oke. Ada yang disebut dengan repetisi, jadi diulang berulang-ulang. Ini juga menjadi menarik ketika
kita melihat bagaimana kalian melakukan komposisi terhadap kubusnya. Apakah kubus itu dipecah, dipotong-potong menjadi kubus kecil-kecil, kemudian disusun? Sadar nggak sadar kalian melakukan repetisi terhadap kubus itu. Nanti kita lihat beberapa contohnya. Kalau di foto ini adalah repetisi batang pohon dan bentuknya. Penyusunan repetisi bukan pada irama yang monoton, bukan. Ketika mampu disusun repetisi itu menjadi irama yang menarik, ritme yang menarik yang kaitannya dengan harmoninya. Ya, kalau di fotografi, foto yang A ini, kita bisa melihat bahwa warna merah menjadi poin interest atau menjadi fokus utama di backgroundnya yang jauh lebih gelap, sehingga repetisi 4 lampion ini menjadi menarik. Dan jangan lupa ini juga dilakukan secara diagonal, jadi komposisinya bukan flat biasa yang rata, tapi dilakukan semi diagonal, agak miring sedikit, sehingga memunculkan sebuah gambar, sebuah fotografi yang cukup kuat. Oke, kita coba masuk ke case study-nya. Contohnya saya ambil bentukan ini dari karya mahasiswa di luar negeri memang, yang bisa kalian akses di website itu. Kita coba melihat aksisnya, melihat simetrinya, hierarkinya, ritme, datum, dan transformasi. Kalau dilihat aksis dan simetrikalnya, kita bisa melihat bahwa mahasiswa ini melakukan pembedahan, pembongkaran bentuk kubus ini dengan 2 sumbu utama, sumbu 1 dan sumbu kedua yang saling berseberangan, yang saling membentuk sumbu garis sumbu 90 derajat atau kartesian seperti itu. Ada simetrinya menarik karena simetrinya bukan yang sama persis, tapi dia balance. Di bagian belakang ini bentuk simetri yang hitam, sama-sama bentuk solid yang hitam, tapi di bagian ini dilubangkan. Bisa dikatakan bahwa ini symmetrical asimetri, simetri yang asimetri. Itu nanti ada bahasan tersendiri kalau kalian mulai melakukan studi di dalam mata kuliah arsitektur mancanegara. Ada yang disebut dengan symmetrical asimetri. Jadi simetri yang tidak simetri. Aksisnya, kenapa bisa dikatakan kok bisa simetri yang tidak simetri? Karena aksisnya atau sumbunya jelas. Sumbunya persis di tengah-tengah dan membagi 2. Cuman ketika membagi 2-nya itu satunya tidak di mirror atau dicerminkan utuh. Tapi satunya dibiarkan atau dibebaskan. Kita bisa melihat jejak dari sumbu tersebut. Kemudian ada hierarki, ada ritme juga. Hierarkinya apa? Ada yang solid, ada yang masih kejal, ada yang bidang, ini, ada yang bentuk batang. Di sini ada hierarki yang bentuk solid justru pada komposisi ini ya, pada foto ini. Bentuk yang solid ditempatkan sebagai background-nya. Bentuk batang bentuk bidang diletakkan pada layer kedua. Dan layer yang paling terdepan adalah bentuk batang ini. Dan itulah yang terjadi iramanya. Ada repetisi bentuk solid di bagian belakang dan di bagian samping kanan ini. Kemudian ada repetisi bidang bagian atas, bawah, samping sedikit ke kanan, dan kemudian ada repetisi batang yang horizontal dan batang yang vertikal. Di komposisi ini kalau kita mau bedah satu persatu. Kemudian ada datum, ada iramanya. Apa yang menjadi line utama atau menjadi bentuk pengikatnya justru pada batang yang kecil ini.
Dialah yang membuat mengikat kesemuanya, mengikat bentuk kesemuanya. Dan jelas ini sebuah transformasi dari sebuah transformasi kubus. Oke, secara geometri dari sudut fotografi ini jelas membagi menjadi 3 dengan pembagian fokusnya pada ini. Dan kenapa batang menjadi titik poin utama atau kaitannya dengan datum dia yang mengikat, karena dia menjadi fokus utama di sentralnya ini kan. Kita bisa melihat bahwa dia di sentral. Oke, mata langsung menuju pada titik sentralnya, titik tengah pada komposisi ini. Dan secara Gestalt composition, Gestalt itu ada kemiripan, ada similarity, kemudian ada continue, jadi ada kesamaan warna, kesamaan bentuk bidangnya, kesamaan batangnya di sini. Itu yang kemudian diulang, repetisi lebih lanjut. Terus sedikit tentang Gestalt. Ini sudut yang lain, kita bisa bahas seperti tadi juga, bagaimana komposisi ini dibangun, apa yang menjadi fokus utama, dan bagaimana siapa pengikatnya, bidang pengikatnya apa. Dan di bagian kiri adalah proses penggambarannya, digambarkan secara tekniknya, gambar teknik. Oke, kemudian secara arsitektural, apa sih gunanya melakukan komposisi atau melakukan bedah kubus atau bedah bentuk kubus tersebut? Apa kaitannya dengan arsitektur? Ada contoh yang menarik yang bisa kita lihat dan kita pelajari menjadi sebuah pembelajaran bahwa arsitektur di dunia nyata itu juga tidak lepas dari sebuah komposisi, permainan komposisi bentuk dasar. Di dalam hal ini adalah bentuk balok. Jadi balok itu kemudian ini menjadi balok utamanya, ditransformasikan menjadi slot-slot kecil. Ini seperti rak yang ada slotnya, bisa dimasukkan, dikeluarkan. Tapi tidak hanya sekedar bermain bentuk, tidak hanya sekedar komposisi bentuk semata supaya terlihat indah atau terlihat estetik, tapi ada fungsinya. Balkon besar keluar ini itu untuk memasukkan cahaya ke dalam bangunan. Dan dibuat seperti ini itu juga supaya flow airnya, udaranya juga masuk. Sehingga ini mungkin yang dikaitkan atau yang dipahami oleh Rob Greer tadi, bahwa ada koneksi antara komposisi bentuk dengan fungsinya. Ini fungsi hunian, jelas fungsi hunian, dan konstruksinya. Konstruksinya jelas, ini kolom-kolom utamanya, dan masing-masing terbentuk dengan komposisi geometris, transformasi geometris. Ada perulangan, ada ritme, dan segala macam. Atau contoh yang lain, kalau lebih dekat dengan tugas mahasiswa di PA1 dengan kubus, jadi ini bentuk tidak menyerupai kubus seperti balok saja, tapi dengan penampang dasar bujur sangkar, namun ketebalannya tidak sama dengan sisi bujur sangkar. Si arsitek kemudian menambahkan beberapa bidang keluar seperti ini. Mungkin dugaan saya pribadi, bentuk keluar ini untuk justru melindungi kaca ini atau jendela ini terhadap terpaan angin atau ada terpaan sesuatu yang memang mau dibatasi. Jadi ada hal-hal yang dia munculkan bukan tanpa maksud secara fungsional. Ini mungkin dia
memantulkan cahaya supaya cahaya sinarnya masuk tapi panasnya tidak. Mungkin juga menjadi sebuah barrier terhadap terpaan angin dari sudut tertentu. Dan ada beberapa kemungkinan lainnya dari bentukan ini. Saya yakin bukan tanpa maksud. Saya yakin bukan hanya sekedar estetik yang kemudian seperti baling-baling yang kipas. Pasti ada maksud-maksud tertentu, ada maksud fungsional tertentu. Mungkin ini yang kita bisa pelajari bersama tentang komposisi. Kita bisa mendapatkan inspirasi dari beberapa hal di sekeliling kita. Itu kenapa di tugas pertama dan tugas kedua lebih kepada komposisi alami dari tangan kita, dari tangan pribadi kita, tangan sendiri, kemudian berjalan keluar dari mengidentifikasi daun, memahami daun, kemudian dari situ kemudian mencoba melihat bagaimana kalau kita mengkomposisikan sendiri dengan tugas 3, yaitu komposisi kubus, fokusnya pada rangka, dan tugas 4, komposisi kubus, fokusnya pada bidang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi komposisi. Terima kasih.